Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa NUTV Madiun. Kembali lagi dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu seniman sastrawan dari Madiun. Langsung saja kita sambut beliau Mas Fileski Fileski. atau nama lengkapnya Walida Tanjung Fileski. Walida Tanjung Files. Oh ya, Files. Ya. Fileski itu nama. Fileski itu nama pena. Oh, ya. Nama. Bisa dijelaskan kok namanya unik gitu? Ketika itu saya pernah awal menulis pakai nama Files, gitu kan. Unik memang. Tapi begitu biasanya kan publikasi mungkin di media atau orang ingin mencari buku saya dengan mengketik nama Files, yang keluar bukan saya. Jadi yang keluar itu file itu, ya, produk-produk tentang file itu atau komputer lah gitu. Jadi wah ini sepertinya harus ganti ini. Akhirnya saya suka baca karya-karya sastra dari Barat gitu juga. Kan kalau dari Rusia itu ada Brotowski, Stanislavski gitu. Jadi wah ini kayaknya menarik kalau ada skinya di belakang. Saya pakai Fileski. Dan dengan begitu, insya Allah cari saya di referensi googling misalnya, itu sangat mudah. Ketik Fileski udah muncul semua, baik buku, mungkin perform, YouTube, dan segala macamnya. Kalau kata Files sendiri dari orang tua itu Files itu dari orang tua. Jadi Files itu kan bahasa Inggris. Yang file tadi. Apa? Ya file, ya artinya memang file. Jadi walida itu bahasa Arab. Ya. Walida ya. Orang tua atau apa? Ya orang tua ya. Terus Tanjung itu bahasa Indonesia, yang artinya lebih menonjol ke laut ya. Terus Files itu. Jadi kalau kita simpulkan ini karena orang tua nggak mau menjawab ya ketika ditanya. Tapi kalau saya sekedar mentafsirkan sendiri itu walida itu menjadi apa ya, orang yang dituakan gitu, orang tua yang merawat, mengasuh itu, terus punya kemampuan yang di atas menonjol gitu dari rata-rata daratan. Nah, terus file itu bisa menyimpan gitu kayaknya ya. Entah itu rahasia ataupun ya sesuatu yang dianggap pusaka mungkin. Entah ini masih saya cari. Yang dimaksudkan orang tua saya tentang file ini ya. Iya, berarti sama lah. Saya namakan Haris itu artinya penjaga. Oh, penjaga juga ya. Saya dijuluki Haris Almarma, penjaga gawang. Sama guru saya dulu Haris Almarma. Ya. Penjaga. Nah ini kan dulu saya pertama kali satu proyek atau kenal dengan Mas Files itu pasti kami di NU ada acara Sarasian peringatan Hari Lahir Pancasila, kalau Mas Files masih ingat dulu ya. Mas Files penampilan puisi ya, musikalisasi ya. Itu jadi Mas pertama kenal bermusik gitu Pak. Bermusik ya. Alat musik pertama itu ya SD kelas 4 itu gitar ya. Itu pun karena keluarga saya termasuk yang menghindari musik. Maksudnya itu kayak nggak suka lah kalau anaknya itu dalam tanda kutip ngamen-ngamen. Ya dalam ada stereotipnya orang yang bermain gitar itu kan ke arah sana gitu ya. Bisa jadi itu pemahamannya kayak akhirnya sembunyi-sembunyi saya itu belajar gitar di tetangga sama saudara saya yang punya gitar. Agak jauh sih gitu. Mulai belajar gitar. Nabung itu saya beli gitar tapi nggak berani bawa ke rumah. Sampai nggak berani. Jadi saya titipkan gitu. Jadi seakan-akan itu punya saya tapi saya pinjam jadinya. Jadi kayak main di rumahnya orang gitu. Terus SMP main band. SD itu termasuk pinter saya itu sebenarnya. Dalam arti ranking lah. Begitu SMP itu kenal lebih dekat dengan musik, itu ngeband aja gitu. Sampai bisa dikatakan ranking akhir-akhir lah ya. Kalau masih sembunyi-sembunyi apa sudah menambahkan ke orang tua? Sudah sulit diomongi lah. Istilahnya sudah sulit dikandani. Kalau dibilang orang tua itu kayak gitu. Jadi ada nakal-nakalnya. Wis pulang itu udah enggak tahu waktu gitu. Karena musik gitu, ngeband sama teman-teman. Kemudian SMA tambah lagi teater.
Jadi tapi alhamdulillahnya saya itu SMA ikut OSIS, jadi masih terkontrol dengan anak-anak yang apa ya, anak OSIS kan gitu ya, agak tertata lah ya dibandingkan anak band, anak teater gitu. Jadi masih imbang. Jadi akademis agak lumayan dibanding SMP, tapi juga kegiatan lebih padat lagi karena saya ikut teater sama musik itu. Terus ini yang ditanyakan baru awal tuh. Nanti kalau cerita terus gimana? Awal aja dulu. Oh, enggak apa. Tadi kalau awal-awal kan masih SD itu yang dikulik apa ketika awal-awal itu? Kalau zaman saya kan mungkin lagunya Peter Pan yang dang 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 Oh iya. itu. Kalau Peter Pan itu saya sudah SMP, SMP sama SMA. Itu Peter Pan hits-hitsnya itu. SD masih ini Kela Project gitu. Aku lagu-lagu itu, lagu-lagu Kela. Dani apa Dewa itu masih yang Ari Lasso gitu-gitu. Slang udah ada ya, slang SD. Dari situ berlanjut ada keinginan untuk belajar musik dalam tanda kutip untuk di institut atau ke pendidikan itu ada untuk pendidikan formal ke musik. Jadi ceritanya itu setelah saya lulus SMA, saya pengen sih mendalami kesenian. Hanya saja orang tua memang tidak support, ya kan. Saya kuliah akuntansi di Politeknik itu, Madiun. Saya jalani 1 tahun dengan rasa ya kurang nyaman sebenarnya. Walaupun bisa mengikuti pelajarannya bisa saja, tapi rasanya passion saya tidak di situ. Saya merasa kalau saya hidup sampai tua dengan akuntansi kok kesannya menyiksa diri gitu. Sehingga saya putuskan kayaknya tetap berkesenian dengan mengajar apa yang namanya ekstrakurikuler kesenian. Jadi di samping kuliah saya ngajar di sekolah-sekolah itu, eskul, ngajar teater, ngajar musik, dan suatu saat ada edaran dari Pemprov Jatim itu memberikan peluang beasiswa kuliah gratis buat guru dan pelatih di sekolah yang mengajar seni tapi tidak punya ijazah kesenian atau seni tadi. Wah, ini saya menarik ini. Waktu itu berkasnya honorer istilahnya SK kepala sekolah aja bisa. Jadi syaratnya itu sangat mudah. Itu kebetulan syaratnya sangat mudah. Jadi saya minta ke salah satu sekolah yang memberikan untuk melengkapi tadi berkas yang itu. Kepala sekolahnya bantu saya untuk saya melengkapi berkas, dan akhirnya ini mohon maaf sekalian mungkin kalau orang tua saya nonton ya, saya kabur ya. Saya dari akuntansi tadi. Iya, meninggalkan kuliah yang di Politeknik tadi. Saya ke Surabaya, kuliah di kampus yang bernama Sekolah Tinggi Kesenian Wilpatikta Surabaya. Nah, karena saya merasa senang teater, tapi juga senang musik. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil istilahnya itu program pendidikan teater. Jadi sebenarnya saya itu lulusannya teater. Walaupun dikenalnya mungkin musik ya, main biola apa gitu. Itu saya lebih ke teater. Karena saya suka nulis sastra, suka nulis naskah juga, suka teater, suka. Jadi anggapan saya ketika nanti di musik, saya kayaknya nggak akan berteater lagi. Tapi kalau saya di teater, kayaknya tetap akan bermusik. Gitu. Jadi saya memilih teater. Kemudian alhamdulillahnya di Surabaya itu untuk peminat musik terutama biola itu banyak. Jadi teman-teman saya yang jurusan musik itu juga menawarkan ini butuh murid gitu. Terus untuk biaya hidup kan makan perlu kan, perlu makan minum kan. Nah itu kos juga itu perlu saya ambilkan dari ngajar biola. Sehingga saya itu belajar pinter karena kulino. Apa yang saya dapat dari teman-teman jurusan musik sama
kita punya ensemble orkestra yang anggotanya itu boleh campuran, nggak hanya mahasiswa situ. Iya. Jadi mungkin ada kampus lain yang jurusan kedokteran kah atau jurusan yang lain, yang manajemennya itu ternyata anak Surabaya itu banyak yang bisa musik sejak kecil, sehingga walaupun dia kuliahnya jurusan bukan musik, mereka butuh komunitas yang tempat pelatihan tadi, sehingga saya terus berkembang dari lingkungan itu. Yang saya dapat dari komunitas, saya kembangkan untuk mengajar ke para anak-anak yang butuh les biola tadi, sehingga cepat. Karena guru ini kunci sebenarnya. Guru itu pinter bukan karena dia pinter beneran sebenarnya, tapi karena dia ngajar. Sering mengulik-ulik lagi gitu ya. Iya, karena kalau dia mau ngajar, kalau nggak belajar, kan nggak ada yang mau diajarkan. Iya. Nah, apalagi kalau belajarnya itu terus diulang, setiap tahun ganti murid, tapi materinya tetap itu. Akhirnya kan otomatis pinter sendiri. Iya. Ya. Jadi prinsipnya kalau pengen pinter itu ya harus berani ngajar. Mau pinter jadi guru ngaji misalnya pengennya, ya mesti harus berani ngajar ngaji kan. Ya. Gitu. Nah, dari situlah akhirnya tuh saya bisa mencukupi kehidupan lah di Surabaya dari musik. Karena jujur saja untuk ranah teater, Surabaya itu nggak bisa seperti Jakarta. Jakarta kan kalau ikut sinetron, ikut masih ada TV-TV itu penonton bayaran kayak gitu kan, anak-anak seni, misalkan di salah satu kampus seni yang di sana, sering tuh diajak kerjasama sama stasiun TV dan dapat fee-nya cukup besar dari situ. Tapi kalau di Surabaya kan nggak sebesar Jakarta. Jadi untuk mencari pendapatan atau honor dari bidang keaktoran itu sulit. Makanya ya saya dapat ilmunya aja di jurusan saya itu, di teater itu. Aspek lagi yang Mas Adi, Mas ngajar di ekstrakurikuler itu yang diajarkan apa, Mas? Ini saya kan ada SMA, ada SD ya. Oh, malah SD sudah di pendidikan musik gitu ya. Yang ngasih saya rekomendasi, istilahnya SK kepala sekolah tadi itu, buat berkas kuliah itu SD. Oh, malah SD. Iya. Dan itu kebetulan bude saya sebenarnya. Oh. Bude saya itu butuh dibantu untuk anak-anak SD-nya itu diajari teater biar kendel, termasuk buat persiapan lomba baca puisi kayak gitu, biar berani. Kan masih dekat tau itu antara baca puisi sastra, walaupun itu sastra, tapi baca puisi itu teater banget sebenarnya, karena metode olah vokal, metode gestur itu materi teater. Jadi nggak heran kalau orang yang bisa nulis puisi belum tentu bisa baca puisi. Gitu. Makanya anak-anak SD ini yang pengen apa istilahnya persiapan lomba baca puisi, bude saya tadi sering minta bantuan saya. Dan ya ada progres lah ya, bisa menang gitu. Sehingga ketika saya apa istilahnya itu namanya ngerepoti di ACC untuk daftar itu. Ada perbedaan ya memang mengajar anak SD, SMP, SMA ya pasti ada lah Pak. Kerumitan yang didapatkan itu. Ya, sekarang pun saya kan ngajar di SMA ya. Dulu bantu ya teman saya itu apa namanya pelatih intinya di SMA itu, terus saya bantu. Biasanya bantu di musik, lebih ke musiknya kalau di SMA. Nah, kerumitannya kalau SMA itu lebih kompleks. Problem mereka kan remaja ya. Remaja itu sudah mengenal banyak dimensi, udah nggak lagi sederhana seperti anak-anak. Jadi konflik cinta, terus apa konflik-konflik dalam komunitas yang misalkan cemburu itu wah sangat merepotkan itu. Kadang kita harus profesional nih latihan nih, proses nih ya, garap dengan target deadline misalkan bulan depan atau 2 bulan kemudian harus pentas itu. Kalau antar person ini cinlok lah terus ribut, nah itu yang wah pelik itu
pelik lah ya. Iya. Itu problemnya. Tapi kalau masalah teknis, anak SMA itu lebih mudah dikendalikan, dalam arti materi itu lebih mudah kan, mereka udah Jawa, bahasa Jawanya wis Jawa. Gini notasinya gini misalnya, untuk musiknya udah bisa jalan. Terus diajari misalkan gestur ataupun blockingnya itu paham mudah. Kalau anak kecil kan enggak, lari sana lari sini kayak gitu, jadi punya kerumitan sendiri-sendiri gitu. Menghandlenya pun juga ada cara sendiri-sendiri akhirnya kan ya. Untuk apa? Menghandlenya, iya. Jadi anak-anak itu lebih diajak bermain ya. Jadi akhirnya teater buat fun lah. Fun. Teater anak itu kita seperti dolanan bocah gitu. Berarti jenis-jenis teater yang buat anak, kita jangan memaksakan realis yang serius seperti naskah-naskah yang berat, misalkan karyanya W.S. Rendra atau karya-karya Putu Wijaya gitu, jangan. Nanti malah mereka wah tersiksa sekali ya. Jadi lebih baik kalau untuk anak-anak SD itu usahakan bikin naskah sendiri yang tokohnya itu kita ambil dari mereka. Jadi kita ngamati si A, si B, si C itu karakternya itu seperti ini, kemudian kita buatkan. Terus pertunjukannya pun seperti anak dolanan. Mereka enjoy. Jadi seakan-akan itu nggak seperti pentas. Itu. Berarti naskahnya itu dibuat setelah mengetahui kondisi anaknya, bukan ada naskah misal dongeng si kancil gitu, bukan ya. Kalaupun dongeng kayak si kancil gitu, saya termasuk jarang sih, karena iya sih, saya lebih banyak itu untuk anak-anak kecil menyesuaikan mereka ya. Jadi ide itu, misalkan si kancil ini tentang tidak boleh mencuri misalnya, gitu kan? Ya esensinya saya ambil lah dari si kancil, tapi tetap karakternya saya ambil dari anak-anak. Secara alur mirip sama, namanya itu adaptasi gitu. Dari dongeng atau kisah yang saya baca, tapi untuk memaksakan anak jadi karakter murni seperti yang naskah yang aslinya itu terlalu berat. Khawatirnya malah nanti apa ya, menyiksa menyiksa anak-anak gitu. Ya balik lagi tadi kan Mas bilang itu kenalnya pas musik itu era-eranya Club Project, Dewa 19. Emang itu memang di kala itu yang lagi booming atau emang suka gitu Mas? Adanya itu. Jadi dulu itu zaman radio masih. Ngalami nggak Mas Haris? Ya, masih ngalami request di radio. Nah, itu saya tuh sampai SMA itu masih itu zaman-zaman itu. Jadi karena dulu itu radio itu benar-benar mendominasi. Jadi kita seleranya ikut radio. Gigi itu masih sangat boom. Gigi 90-an. Iya, Gigi itu. Jadi lagu-lagunya itu masih ikut tren. Jadi yang ikut, misalnya trennya di radio apa, kita ikut itu. Top party lah gitu ya. Iya. Sehingga kalau lagu itu ngetren, otomatis kita yang belajar gitar kan akan sering di request lagu itu. Jadinya mau nggak mau, ya harus belajar lagu itu. Dan kalau kita mau belajar musik itu biar cepat bisa, memang kuncinya itu harus lagu yang kita suka. Atau kita itu benar-benar ingin bisa. Gitu. Saya pun sampai sekarang kan masih ngajar biola. Tetap saya ajarin musik klasik ya untuk basic, tapi tetap saya tawarkan pengen lagu apa yang kamu suka. Karena biar cepat bisa. Kalau hanya pakem musik klasik misalnya, kebanyakan tuh putus Mas, nggak mau lanjut. Karena dia tuh pengennya yang ya gitu, lihat YouTube terus kok keren ya main lagu pop apa gitu, dia pengen lagu itu. Ya udah pelajari ini, saya ajarin dulu nanti biar cepat bisa. Kuncinya menyukai lagu yang kita dengar, kemudian praktek untuk dimainkan, itu cepat bisa. Berarti Mas Firasy juga mengikuti tren musik sekarang gitu. Mendengarkan musik sekarang itu. Nah itu ini alasannya juga. Ini menarik ini. Kenapa pilihan instrumen saya itu selalu yang melodis? Saksofon, biola, klarinet, kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena ketika teman saya itu ngajak
job ya. Itu saya nggak perlu tahu detail lagunya, chordnya, itu bisa langsung ikut. Kan instrumen pemanis tuh itu. Iya. Ya, jadi mengisi gitu. Itu bagi saya kalau megang instrumen yang inti lah, istilahnya bass, keyboard, gitar mungkin agak dibuat improvisasi masih bisa ya kalau ada bass dan keyboardnya. Tapi kalau keyboard itu dia harus update ya, lagu baru harus tahu chord ya. Kalau enggak ya mati kutu di atas manggung dia. Gitu. Makanya saya nggak milih instrumen itu. Walaupun saya memang ya bisa saya. Tapi untuk selalu update lagu-lagu baru, nah itu yang saya nggak sanggup. Di samping ngajar kan kurikulumnya ini kan ya harus belajar terus ini kan, guru belajar ini. Terus apalagi saya kan harus nulis juga. Saya senang nulis buku sastra, puisi, cerpen gitu. Itu menyita waktu juga. Sehingga untuk belajar lagu-lagu yang terbaru itu akan kerepotan kalau saya instrumennya misalkan keyboard, piano gitu. Berarti setelah berpengalaman sampai mendidik musik itu pernah nggak menciptakan lagu atau menciptakan karya tentang musik, Mas? Gimana maksudnya? Selama berkarya di musik ini loh, Mas. Dari belajar sampai mengajar, berarti pernah nggak Mas Filas? Ya pasti pernah lah. Menciptakan ya? Karya, ya kalau menciptakan mungkin udah di atas 30 yang sudah saya rekam dan saya upload. Karena saya tuh inget satu album yang saya jadikan satu video. Kalau pemirsa ketik Fileski full album gitu akan ada 2 video. Yang terbagi itu 15-15. Berarti kan lebih dari 30. Iya. Ya, karena selain itu saya juga sering ngupload video. Bukan sering ya, ada video-video yang per lagu di luar yang 30 tadi. Kenapa kok 30? Kenapa kok 15-15? Karena kalau lebih dari 15 kok terlalu berat nguploadnya. Itu. Kan durasinya udah di atas 1 jam itu. Jadi itu yang sudah saya rekam. Kalau yang belum saya rekam ya mungkin ya nggak ngitung ya Mas ya, banyak ya. Biasanya bertemakan tentang apa Mas lagu-lagunya itu? Seperti yang Mas Haris tadi bahas tentang musik klasik puisi, itu tergantung tema puisinya. Terus kalau lagu murni itu ya tergantung dari inspirasi ya. Cinta ya, karena buat saya cinta itu tema yang tidak akan ada usangnya ya. Akan terus tema tentang kemanusiaan, tentang alam yang kerusakan hutan misalnya, kayak pencemaran lingkungan saya juga bikin kayak gitu. Jadi saya itu sebenarnya berharap di Madiun terutama ya, musisi apalagi indie independen kayak gitu itu akan hidup ketika bersinggungan dengan aktivis dalam arti mungkin kemanusiaan ataupun tentang alam. Karena kalau tidak, pemicu berkaryanya itu nggak ada. Jadi misalkan nih, efek rumah kaca gitu kan, dia bikin karya karena misalkan tentang musik tidak percaya. Jadi ada momennya seseorang musisi itu berkarya dan merasa menjadi bagian dari kehidupan. Gitu. Nah di Madiun ini saya belum menemukan komunitas yang konsen di satu hal apa gitu, bidang atau tema tertentu yang mereka angkat sehingga menginspirasi saya untuk menulis gitu. Yang kemarin saya bawakan di Gus Dur acara haul ya. Ya, itu kan temanya tentang Gus Dur. Hanya saja untuk memperingati haul kan harus nunggu setahun. Jadi ibaratnya karya itu hanya saya bawakan setahun sekali. Momentum gitu ya. Momentum. Coba kalau misalkan ada pergerakan tentang alam kah, tentang apa namanya itu? Kampanye bukan politik ya, tapi lebih ke apalah sifatnya kemanusiaan ataupun
lingkungan. Nah, itu kalaupun ada misalnya, saya akan ikut lah, ada arti ikut aktif gitu. Karena saya termasuk mungkin katakan indie ya. Iya. Indie itu bergeraknya ya dari apa yang namanya pergerakan yang saling bersinergi dengan berbagai orang lintas disiplin keilmuan, gitu. Bidang juga. Di Bali ada yang namanya SID ya kan? Mereka kalau nggak ada problem kan nggak berkarya. Bikin nggak akan berkarya. Yes, kita ngomong aja Iwan Fals itu harusnya banyak berterima kasih pada Pak Harto mungkin ya. Ya kita bayangkan aja kalau Iwan Fals itu nggak ada Pak Harto mungkin. Iya. Mungkin nggak ada lagunya kayaknya. Ya kan? Ya sekarang kan jujur aja Iwan Fals kayak nggak produksi kan sekarang ya. Iya. Ya, karena pemantiknya sudah nggak ada. Sekarang kan remastered kan. Nah, album terbarunya ini. Ya, diulang ya. Iya. Ya. Itu. Jadi begitulah intinya, Mas. Musisi atau berkarya itu butuh pemantik lagu. Karena lagu itu kan menggerakkan. Jadi butuh komunitas. Beda dengan sastra. Nulis buku ini saya nggak perlu komunitas. Sendiri di kamar saya mengamati sesuatu yang jauh, misalnya di Jakarta ada apa, di ini ada apa, iklim sosial budaya politiknya seperti apa, itu menginspirasi saya untuk menulis. Dan ini nggak perlu saya perform kan, bisa langsung tersebar. Tapi kalau musik enggak, kita perlu sebuah environment kan untuk ikut-ikut membara bersama tadi loh. Ya kan? Itu bedanya. Ya. Ini penilaian terakhir tentang musik. Setuju nggak Mas kalau statement gini? Lagu itu kalau nggak viral atau nggak isi listening itu kalau belum dikumpulkan. Kalau nggak isi listening, lagu kalau belum bisa dikatakan isi listening atau mencapai top viralnya itu kalau belum dikumpulkan kan. Sekarang kan trennya gitu, kalau sudah dikumpul berarti lagu ini enak didengar gitu. Ini bukan untuk mengkotak-kotakan tren genre musik gitu. Oke, saya juga salah satu rasa salut saya kepada teman-teman, terutama di Madiun ini banyak ini yang sudah mulai produksi musik-musik dangdut ya, Jawa yang ya, terkenal juga viral ya. Itu memang dengan beat-beat yang harus enak buat goyang ya. Salah satunya tadi koplo tadi. Ya nggak apa-apa juga, itu pilihan ya, pilihan. Dan untuk mencapai apa yang namanya kenikmatan atau puisi dalam arti apa ya, orang harus terbiasa menikmati lagu itu baru kemudian bisa membuat sesuatu yang senikmat itu ya kan. Kita nggak mungkin bikin bakso enak kalau kita bukan penikmat bakso yang enak ya. Pasti berangkat dari penikmat. Nah, itu yang saya belum bisa menikmati untuk saat ini dangdut Jawa. Jadi kalau dengerin lagu-lagu saya ya lebih ke folk. Yang saya dengerin saat ini mungkin Payung Teduh kayak gitu, Payung Teduh, terus Pusakata kan sudah keluar. Pusakata ya, yang ambil project solo ya. Jadi folk lah. Saya itu lebih suka musik-musik sederhana. Kalau dulu ada Banda Naira itu kayak gitu-gitu. Terus sekarang ada Nadine Amiza kayak gitu-gitu. Nah, ya seperti itu yang saya suka, yang sederhana, yang karena suka sastra juga kali ya. Jadi yang musik itu nggak suka yang hingar-bingar gitu saya itu. Tapi sekali ngerock saya juga suka. Beberapa lagu saya yang saya rekam secara musik rock ya ada. Referensinya dari mana musik rock? Kalau musik rock luar itu saya pakai Linkin Park. Karena saya suka sequencer digital. Dikolaborasi sama distorsi. Itu saya seneng. Ada album, saya pernah punya band namanya Pepperland. Sekarang masih bisa dicari. Pepperland itu, tapi harus tahu judul lagunya ya. Itu yang Sahabatku. Terus ada lagi yang judulnya saya lupa ya. Itu rock, genrenya rock. Rock karena kiblatnya tadi referensinya lebih ke Linkin Park ya.
waktu itu memang pensi-pensi cukup laku juga itu. Anu ya, apa ya? Belum ada TikTok sayangnya ya. Jadi kalau ada TikTok mungkin saya udah gak jadi guru kayak. Jadi itu kayak. Jadi ya musisi ini bener profesional di situ kayak. Tapi kan nggak menyesal kan di itu Enggak. di era di era dulu belum ada sosial media yang begitu sekarang ini. Saya dalam menjalani hidup ini kayak nggak pernah menyesal karena saya niatkan hidup saya itu untuk ngelampai lakon sing dikarepne Gusti ya. Jadi kalau jadi guru ya oke, jadi SN jadi guru oke saya jalani ya senang juga ketemu anak-anak ngajar dan saya belajar sama anak-anak juga. Jadi di kelas itu bisa dikatakan saya itu sangat jarang menggurui. Apalagi zaman digital sekarang ya. Kalau kita merasa jadi guru terus merasa penuh gitu, nggak mau belajar sama anak-anak, aku yakin itu ketinggalan nantinya. Kita harus, apalagi semboyannya Kemendikbud yang sekarang kan guru belajar juga tuh, Merdeka Belajar dan Guru Belajar. Artinya guru itu nggak boleh berhenti belajar. Kalau guru itu berhenti belajar, dah yakin lah, wes ketinggalan. Ya, istilahnya guru juga harus up to date gitu up to date, ya. Up to date. Ini kan juga Mas Bella juga berganti karya sastra juga. Ini nanti kan bilangnya kalau penulisan untuk lagu dan karya sastra itu berbeda. Yang membedakan itu dari mana? Ya, bedanya kalau sastra ini kita agak jodohnya agak kita dekatkan. Lagu itu jodohnya sama puisi. Kan lebih dekat kok. Iya. Tapi kalau kita combine sama prosa atau cerpen dan novel kan terlalu jauh. Berarti padanannya lagu sama puisi ya. Puisi itu lebih merdeka. Dalam arti merdeka itu ada istilah licensia poetica, di mana menulis puisi itu kita nggak perlu mikir ini nanti lagu seperti lagu kan lebih cari yang mudah dipahami gitu. Gimana pendengar itu bisa menikmati dan paham maksudnya. Rata-rata kan begitu kalau lagu. Agar mudah ya mungkin lebih viral, mungkin lebih gampang populer kayaknya gitu. Tapi kalau puisi benar-benar merdeka dalam arti kita memilih kata-kata itu cenderung akhirnya terkesan rumit dengan kebebasan seorang penyair atau penulis puisi tadi, dengan lisensia poetikanya tadi. Kalau baca-baca, aduh saya hari ini nggak bawa buku puisi, itu perlu penafsiran. Dan ujungnya, orang ketika membaca sebuah puisi itu akan punya persepsi atau tafsir, interpretasi yang berbeda. Seperti yang pernah saya katakan mungkin ya, di podcast yang lain tuh, orang menikmati sebuah puisi bisa jadi kalau dia orang Jepang, dia teringat kejadian bom Hiroshima Nagasaki, mungkin bom nuklir ya. Tapi kalau orang Aceh mungkin baca puisi itu bisa jadi karena bencana tsunami. Jadi memang ada jenis puisi yang tafsirnya terbuka. Tapi ada juga jenis puisi yang pamflet seperti karakternya W.S. Rendra misalnya, yang cocok dibacakan ketika masa-masa melawan rezim saat itu kan ya. Itu harus jelas. Jadi kata-katanya itu harus lugas dan bernas. Istilahnya jangan sampai bertanya lagi. Ini kan puisi-puisi pergerakan kayak gitu. Wiji Tukul misalnya, itu puisinya terang benderang, jadi pergerakan gitu. Jadi beberapa jenis puisi yang berbeda-beda. Tapi itu bebas. Artinya puisi itu ngomong apa bebas. Tidak terkait seperti lagu kan harus dihitung tuh suku katanya. Karena kalau satu baris terlalu bahasa Jawanya itu melentang ya. Itu sulit dicari. Gak enak lah gitu kasarnya. Ketukannya gitu. Ketukannya gak enak ya. Itu lagu terikat sama itu. Ya. Ketukan. Kalau pas penampilan musikalisasi puisi ataupun lagu ketika lagu kita belum familiar itu gimana mencikapinya? Ada strategi sendiri agar orang itu tertarik untuk mendengarkan ataupun menyimak gitu? Kalau musikalisasi puisi itu memang ada pasar sendiri. Beberapa kali sering ya, memang sering. Saya itu kalau di kontak untuk mengisi acara musikalisasi puisi, ya mereka memang
datang untuk nonton musikalisasi puisi. Iya. Mereka nggak akan berekspektasi musik yang bisa joget atau apa enggak. Ya wes paham bahwa ini acara sastra, nonton musikalisasi puisi. Maka sudah siap, terkondisikan, mereka pasti tenang menikmati puisi sambil ya imajinasinya itu kayak bahasa-bahasa puisi kan membawa imajinasi ke Iya. ya dimensi tertentu gitu. Ya, sudah terkondisikan. Berarti di samping performernya juga penonton itu juga harus sudah istilahnya dia juga siap nonton musikalisasi puisi Iya, sendiri. segmennya memang eksklusif banget penikmat musikalisasi puisi itu. Pasti akan suka puisi, terus musiknya mungkin musik yang nggak biasa yang mereka suka itu. Kalau musiknya dibuat dangdut, mereka mungkin akan protes kali ya, gitu. Iya. Lain, karena tujuan dari rumah mereka untuk datang itu udah sesuatu yang tenang tapi musikal gitu. Maka sekalipun itu di gunung misalnya, di kemah misalnya, jauh tempatnya, kalau memang niatnya untuk nonton pertunjukan musikalisasi puisi, tetap mereka akan datang. Makanya itu yang salah satu yang saya suka. Saya itu ini bukannya saya menolak job musik populer enggak. Karena beberapa kali yang teman-teman masih ngajak acara wedding, acara main di cafe misalnya gitu. Kalau masih ada waktu luang, saya tetap oke aja. Selain tetap biar skill musikal itu tidak hilang. Satu lagi buat silaturahmi ya. Saya tetap menerima ajakan teman-teman itu untuk musik-musik populer, musik pop gitu. Tapi kalau diajak di ajang event eksklusif, event sastra kah misalnya, sambil kemah sastra misalnya, paling seneng saya. Karena apa? Orang yang nonton saya di situ, itu memang tujuannya nonton saya. Jadi bukan cari makan, bukan sambil jalan-jalan. Kalau di kafe kan lain. Dia ke situ kan bisa jadi karena ketemuan sama temen, sama pacar, sambil nonton saya perform. Ya kan lain. Jadi fokusnya bukan lagi perform, tapi lebih ke niatnya masing-masing. Personal. Ya. Tapi kalau acara yang eksklusif tadi, dia datang ke situ memang buat cari nonton itu, nonton kita gitu. Jadi kalau skillnya biar nggak hilang itu tiap hari, apakah juga latihan? Apa selain mengajar, itu kan kalau mengajar pasti ada sering mengulang-ulang. Bagus ya, bagusnya tiap hari latihan mas. Tapi kalau latihan aja kan menjenuhkan. Makanya saya pasti kalau nggak ada job ngajak atau nge-WA teman buat ngajak jamming. Ayo jamming. Jamming itu biasanya anak-anak yang suka musik jazz gitu. Jadi nggak perlu latihan, tapi enjoy aja. Pernah tahu ya musik jazz ya? Ya itu improvisasi banget gitu. Saya suka. Itu untuk ngasah skill bagus itu. Kalau enggak ya nerima job, lumayan dapat honor sama tetap skillnya terasa. Itu. Ya, balik lagi ke mengajar sih mas, kan mas mengajar di siswa SMA gitu ya. SMA. Akan ada statement kalau musik ini yang biasanya yang cepat menerima itu yang dominan otak kiri itu gimana? Kalau musik dominan otak kiri, ya. Kanan atau kiri? Kanan. Imajinasi musikal seni itu lebih ke kanan. Ya. Otak kiri itu lebih ke tatanan ya, bahasa, sistem logika, matematika gitu. Yang sistematis itu otak kiri. Tapi kalau imajinasi otak kanan, kan begitu mas. Gimana pertanyaannya gimana? Ya itu apakah maksudnya per kelas itu semuanya ikut kelas musik itu apa dibagi-bagi gitu? Kadang kan ada anak yang dia pengen nggak bisa musik sama sekali gitu loh. Wah ini menarik ini pertanyaannya Mas Haris buat teman-teman guru yang nonton mungkin bisa jadi inspirasi ya cara mengajar saya di sekolah. Sebut aja lah SMA 2 Madiun ya. Saya guru di SMA 2 Madiun itu. Dulu senior saya, kebetulan orang seni rupa, itu memang saya akui idealis sekali. Dengan idealisnya beliau ini membuat anak yang punya bakat di luar seni rupa semacam kurang terapresiasi. Ibarat dia sering lomba vokal atau lomba band di luar pelajaran, itu harusnya kan kalau bisa masuk rapot di pelajaran seni budaya dia kan lebih terapresiasi. Nah itu maka karena belajar dari senior terus ketika saya jadi murid juga pernah mengalami tidak diapresiasi.
saya main band dapat juara, tapi ternyata karena nggak bisa gambar ngelukis, tetap aja nilai kesenian saya ya nggak tinggi. Bukan jelek nggak, tapi ya anu lah, standar gitu. iya standar gitu. Harusnya kan kalau juara gitu kan bisa Ya. 95 atau 6 gitu, 96 gitu ke atas gitu. Jadi dari situ karena itu pengalaman pribadi, terus saya ngajar murid-murid yang punya bakat berprestasi di bidang seni apapun, selama itu masih seni ya, akan saya apresiasi di rapotnya. Saya nggak peduli, walaupun saya lebih banyak ngajar musik, tapi kalau dia memang juara di tari, atau juara di main teaternya misalkan, atau juara di bidang seni rupa, tetap saya apresiasi di rapotnya. Kenapa kok jurusan apa tugas akhir saya teater, tapi ketika ngajar kok lebih di musik? Nah, itu pasti Mas Hari juga tanya gitu. Kenapa kok nggak di teaternya? Ngajar teater itu, anu Mas, energinya harus besar, gitu. Kita melibatkan psikologi sama anak-anak. Keterlibatan secara batin itu kan kita harus mendalami nih mereka. Makanya anak-anak teater yang ikut teater itu pasti ini anu ya, problem nggak ya? Kebanyakan ini saya buka aja nggak masalah ya. Misalkan kalau mau marah-marah sama saya nggak apa-apa. Kebanyakan itu ada kekurangannya kasih sayang di keluarga. Sehingga dia dapatkan kasih sayang itu di komunitas teater. Jadi pelampiasannya ke ikut komunitas. Ya, karena komunitas teater itu memang sangat care, aware ya terhadap kejiwaan. Itu kayak solidaritasnya pasti kuat teater itu. Jadi orang anak-anak yang kurang nyaman di rumah itu pasti ikutnya banyak di teater dan akan lebih nyaman di luar rumah. Gitu. Itu cirinya. Kan teater itu ilmu jiwa soalnya. Mempelajari karakter manusia kan. Kita mempelajari naskah itu kan bener-bener tentang hati kan. Mendalami itu. Nah, itulah. Sehingga kalau saya ngajar terlalu banyak porsi teater di kelas, saya pikir terlalu banyak membebani siswa yang lain yang mayoritas nggak begitu minat di teater. Satu sekolah aja lah, pasti yang ikut teater itu minoritas. Nggak sebanyak eskul yang lain. Walaupun ada sih, nggak semua sekolah begitu, tapi ada sekolah yang eskul teaternya mayoritas tuh ada. Tapi di Surabaya itu kan saya juga sempat tuh ikut ngajar-ngajar eskul. Itu minoritas. Termasuk UKM di kampus yang ada teaternya dibandingkan UKM yang lain, pasti UKM teater ini lebih sedikit. Tapi militansinya luar biasa. Ibaratnya sedikit tapi kayak solid banget gitu. Ya, gitu. Mungkin pernah ikut teater Mas Haris? Oh, udah ya itu. Karena dari dulu lebih ke jurnalis. Jurnalis ya. Pasti ikut yang jurnalis atau yang lain gitu kan. Iya. Kan kayak orang gila gitu kan. Iya. Latihan vokal, bengak-bengok gitu. Ya, memang kalau bukan orang teater kayak aneh gitu. Itu Mas. Ya, Mas Belas kan guru di SMA 2 ini tadi sempat kirim WA mau ada apa tadi? 12 besar guru SMA untuk ikut Salihara yang diadakan Kemendikbud itu apa Mas? Program apa itu Mas? Oh iya. Itu program apa namanya? Peta Sastra Kebangsaan. Itu udah diadakan tempatnya di Salihara itu sejak 2017 setahu saya. Itu memang ajang yang cukup bergengsi ya bagi kita yang tahu lah orang-orang penulis terutama atau sastra gitu bisa terlibat atau diundang di programnya Salihara itu sebuah capaian yang luar biasa bagi saya karena ya memang sulit. Terus mereka itu kalau menyeleksi itu ketat dalam arti sangat hati-hati sekali. Satu nama itu akan dipantau cukup lama gitu.
gitu. Dalam arti secara produktivitasnya, terus ya bukan berarti saya sombong ya, tapi memang saya dari dulu pengen ikut itu gitu. Jadi akhirnya saya produktif nulis, upload posting di koran, karena ternyata manfaatnya medsos itu apa yang karya kita yang dimuat di koran itu ketika di-upload di media sosial itu juga termasuk menjadi portofolio kan. Nah, jadi bahan kualifikasi dipantau juga gitu sama lembaga-lembaga yang mau itu. Sehingga tahun 2023 ini saya dapat undangan. Awalnya itu telepon dulu, Mas. Jadi dari WA ditanya apakah masih, karena yang ini tahun ini sebenarnya khusus guru SMA. Karena judul undangannya itu dari Sabang sampai Merauke itu dipilih 12 guru SMA yang terpilih gitu. Artinya berarti yang tahun ini memang khusus guru SMA. Tidak terbuka lebar buat yang lain untuk program yang ini. Jadi saya dihubungi lewat Instagram salah satu tim untuk menanyakan apakah saya masih seorang guru gitu, apakah masih ngajar di sana dan segala macamnya, sampai tanya ya detail lah, NIP segala macam gitu. Oke, habis itu telepon, lain hari itu telepon, ya semacam wawancara ya gitu, telepon. Habis itu memang dijanjikan untuk ngirim undangan, tapi nggak serta-merta masih ada rasa ini, Mas, Yosito apa orang gitu loh. Jangan-jangan akan ada email, maaf atas pertimbangan apa, terus nggak jadi kan ya, wah getun ya. Ternyata akhirnya dikirimlah tanggal berapa ini, tanggal 19 kemarin. Itu saya dapat undangan resmi, dikirimkan. Baru dari situ saya lega. Karena ya udah oke lah, udah istilahnya fix lah untuk walaupun nanti acaranya masih tanggal berapa tadi kemarin, 26 27 April ya gitu. Memang ajang-ajang semacam itu mereka cukup hati-hati ya. Salah satunya itu. Kalau ajang yang lain, pertemuan penyair ASEAN kayak gitu, dulu sebelum pandemi itu, bukan sebelum pandemi, sebelum ngajar di SMA, saya sering ke event luar negeri. Itu acara penyair serumpun misalnya. Namanya Pertemuan Penyair Nusantara. Itu. Kalau sekarang kan udah mengabdikan diri ya, istilahnya ASN lah ya. Jadi untuk terlalu mudah menerima undangan event sastra yang terlalu jauh itu masih pikir. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti oke lah saya menerima kayak gitu. Jadi saya nggak enakin nanti kayak sombong, kayak menolak gitu ya. Bukan menolak, saya pengen diundang, tapi ya itulah waktunya, pilihan hidup ya, pilihan hidup. Saat ini saya kan termasuk baru kan ya, baru 2019, 2020, 2021, belum 5 tahun lah ya. Jadi oke lah, ini pilihan saya dan saya harus menahan diri dulu untuk itu. Untuk keliling-keliling gitu, event di luar negeri kayak gitu. Tapi kembali lagi ke Salihara dari 12 itu dipilih berapa? Apa emang 12 itu yang terpilih 12? Itu nanti di sana programnya gimana? Karena mereka, saya yakin ya, ini karena tertutup ya rekrutmennya. Itu dari Sabang sampai dari Sumatera sampai Papua, tentu kan yang diamati juga banyak mestinya. Dan kenapa harus orang-orang ini 12 ini kan, pastinya proses seleksinya juga sangat memperhitungkan itu. Makanya teman-teman dosen terutama yang mengampu sastra itu ngomongnya, ini kepala dinasmu itu harus tahu gitu. Jadi kalau di Madiun ini kepala cabang dinas sebenarnya. Jadi karena kepala dinas pendidikan, kalau
SMA-nya kan ikut provinsi. Iya. Itu di Jawa Timur. Jadi di Surabaya sana beliaunya. Tapi kalau yang di sini adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Madiun. Tapi saya belum, nantilah mungkin ya gimana ya. Saya khawatirnya ini mohon maaf ngapunten sekali ibu kepala cabang dinas. Misalkan nanti saya itu khawatir kayak semacam minta sangu gitu loh. Padahal kan enggak, ini acara sudah apa namanya? Sudah di cover semua. Iya. Akomodasi, transportasi, bahkan istilahnya menginapnya itu udah full kegiatan di sana itu wis tercover. Jadi saya agak maju mundurnya di situ gitu. Kan kayak menghadap terus gitu, tahu ya maksudnya ya. Kan image-nya kalau ya, ya. Ya semoga aja para guru terutama yang masih terkait sama sastra terus kemudian tahulah ajang ini. Walaupun saya juga nggak memaksakan harus tahu ajang ini ya. Tapi paling nggak kalau tahu kan yang dimaksud dengan teman-teman dosen ini, wah Madiun ini ada yang lolos di Salihara ya acara ini, ya angel loh kan gitu ya. Itu semacam mereka itu harus tahu gitu. Padahal aku sendiri kan beliau para pejabat ini kan bukan orang sastra, ngapain harus tahu juga gitu. Tapi buat teman-teman yang itulah ya, ngerti ya maksud saya ya. Kadang tuh sesuatu yang kita anggap bergengsi bagi orang yang bukan bidangnya kan ya ngapain juga gitu loh ya. Ya, gitu. Ya, entah nanti bagaimana, yang jelas nggak tahu lah Mas tadi entah pamit atau enggak ya. Itu urusan. Iya. Iya, oke. Jadi kalau deh kalau sebelum kita tutup, menurut Mas karya sastra yang baik itu seperti apa? Ini berat, ini pertanyaan penutupnya berat banget ya Mas. Tapi kecenderungannya seniman itu yo sombong kebanyakan ya. Jadi semacam karya yang baik itu ya karyanya dia sendiri gitu. Tapi kan enggak gitu, kayak semacam enggak pede Mas. Ya, berarti ada subjektivitas, harus ada subjektivitas. Baik itu kan seperti halnya politik gitu, kan nggak mengenal benar salah loh. Yang ada kalah dan menang. Jadi pemenang kita yang memenangkan karya kita ya penulisnya sendiri loh misalnya. Jadi karya buku atau sastra yang baik ya karya aku kan akhirnya gitu. Walaupun untuk belajar tetap harus pakai referensi yang kita anggap baik. Yang masih hidup ya kita baca karya-karyanya Salihara itu bagus-bagus tuh. Ada Gunawan Muhammad bagus itu. Ada Ayu Utami itu bagus tuh. Ada Nirwan Dewanto itu bagus tuh. Jadi orang-orang Salihara itu memang barometer juga di sastra. Kalau yang sudah meninggal yang saya kenal dari sejak kecil ya, karena bapak saya guru bahasa Indonesia itu karya-karya yang luar biasa seperti W.S. Rendra, Putu Wijaya, terus Umar Khayyam, terus Buya Hamka yang meninggalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu karya-karya yang luar biasa, karya-karya besar ya, itu yang wajib ya kalau bagi orang yang pengen nulis sastra, itu buku-buku wajib harusnya dibaca. Sayangnya anak-anak sekarang pelajar itu sekarang itu yang kalau mengetahui nama-nama itu kayak nggak kenal gitu. Dan ada satu hal yang saya amati, kenapa anak sekarang itu, ini saya nggak ngomong di sekolah saya loh ya, karena memang di Semada itu sangat anti pembulian. Sekolah yang lain kebanyakan tuh masih sering terjadi kekerasan pembulian gitu. Satu benang merah yang saya amati karena kurangnya asupan sastra. Jadi kepedulian, empati, kepekaan rasa, terus memahami sesuatu, kemanusiaan, kan itu didapat dari mengkaji
baca sastra. Di Jerman itu juga yang saya tahu itu sekolah yang dia pelajari dari bahasa Jerman itu sudah fokus membaca dan menulis sastra. Otomatis dia akan bisa berbahasa, menulis yang baik, cara mengucapkan dengan hati gitu ya, nggak menyakiti hati orang, itu dapat dari sastra. Sayangnya ya, ini mungkin kurikulumnya kali ya, terutama bahasa Indonesia yang saya dapat di sekolah itu terlalu sibuk tentang tata bahasa itu yang akhirnya membuat saya waktu sekolah dulu itu kurang begitu suka sama bahasa Indonesia. Terlalu rumit, konjungsi lah apa segala macam itu. Jadi kurang menikmati. Padahal di Jerman belajar bahasa Jerman ya kasih karya sastra. Padahal pelajarannya bahasa dan sastra Indonesia ya, kan malah bahasa Indonesia. Kebanyakan guru bahasa Indonesia menghindari sastra. Ini nggak usah nyebut ya, teman saya lah. Walaupun nggak satu sekolah. Saya nggak enak sama. Memang saya buka aja. Ini curhatnya teman saya. Kan saya sering pelatihan menulis itu dengan teman-teman yang berbagai sekolah sejatim itu. Ketemu sama mereka. Memang mereka bilang itu menghindari kalau ketemu sastra sama prosa. Itu semacam bab yang dilewati. Jadi cuma pengantar terus siap bab selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak berlama-lama di situ. Padahal itu kalau dilamakan, anak-anak itu akan dahsyat lah ini pembentukan karakternya dari sastra itu. Sayangnya porsi sastra sangat kurang. Ya semoga aja siapa tahu dari podcast ini didengar sama Pak Menteri Pendidikan. Wis bahasa Indonesia 90% atau 85% sastra. Yang lain teknik-teknik penulisan malah sedikit aja. Misalnya gitu, anak-anak pasti suka gitu. Saya yakin kayaknya suka. Nah, kalau sudah kecanduan sastra apalagi diapresiasi dalam hal rapot untuk mempelajari itu seneng plus masuk nilai. Kan nilai bahasa Indonesia nilai ini kan, nilai wajib maksudnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu kan sangat harus diperhitungkan nilainya kan bagi anak-anak itu. Ya itu sastra kesusastraan Indonesia pasti akan maju itu. Karena untuk membangun kebesaran sebuah bangsa itu dari pemikiran. Dan pemikirannya sebangsa, kita melihat Kartini, kita melihat Ki Hajar Dewantara, kita melihat Soekarno, ya dari yang ditulis mereka. Nah, kalau generasi mudanya ini sudah nggak suka sastra, berarti kan udah nggak ada tulisan-tulisan mereka yang dari intisari perenungan. Berarti bangsa ini kan jadi nggak berpikir mendalam. Artinya ya nggak tahu ujungnya nanti apakah saya nggak menyalahkan yang suka kebudayaan impor ya, misalnya Korea K-pop atau apa ya, itu soal selera. Tapi kalau saat ini memang penjajahan itu bukan lagi militer, tapi kebudayaan. Ya. Kita diserang pakai itu terus hilang kan mas, jadi diri kita. Kita lupa lah tokoh-tokoh besar yang kita punya. Khairil Anwar aja satu pun puisinya mungkin udah ada nggak tahu bisa jadi. Jangankan hafal, tahu aja nggak kan gitu. Ya, ini sambil curhat mas ya. Gitu. Ya. Yes, terima kasih Mas Bilas kesempatannya sudah hadir di sini membagikan pengetahuan ilmu dan curahan hatinya tentang sastra di Indonesia ini. Semoga juga didengar oleh yang berwenang. Ya, berwenang ya. Yang memegang kewenangan. Ya. Terima kasih pemirsa atas kesediaannya menonton podcast pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi di Pojok Nadine yang selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.